Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai apakah benar Yesus adalah seorang nabi. Pertanyaan atau pernyataan ini seringkali dilontarkan oleh tetangga sebelah kita yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi, yaitu yang dikenal dengan nama Nabi Isa, karena memang itulah yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Lalu orang Kristen umumnya langsung membantah pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah seorang nabi. Kita sebagai orang Kristen janganlah terlalu alergi dalam menanggapi pernyataan tersebut. Dan kalau kita semua membaca Alkitab dengan baik dan teliti, maka tentu jawaban yang diperolehnya adalah sangat mudah. Di dalam Alkitab, Yesus seringkali itu menyandang banyak sekali gelar. Misalnya yaitu Yesus adalah anak tukang kayu, Yesus adalah anak Maria, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan dan Allah, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Yesus adalah pintu, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah gembala yang baik, Yesus adalah guru dan nabi atau nabi, Yesus adalah Tuhan atau Tuan, Yesus adalah sumber air hidup, dan lain-lain. Bahkan kalau kita mau menggali lebih banyak lagi, mungkin ditemukan lebih dari 100 predikat atau gelar yang disandang oleh Yesus, yaitu misalnya sebagai Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, atau sebagai Adonai, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, begitu banyak gelar yang disandang oleh Yesus, dan kita sebagai umat Kristen harusnya tidak hanya fokus kepada Yesus adalah Tuhan, tetapi juga dengan berbagai-bagai predikat atau gelar yang disandangnya. Ya, tentu pengertian setiap gelar ataupun predikat itu harus dimengerti sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Ya, jadi tidak bisa kita mengambil hanya salah satu ayat saja lalu kita terapkan atau kita pegang teguh. Misalnya tadi saya katakan Yesus adalah pintu. Ya, jelas kalau kita hanya memegang ayat tersebut berarti Yesus adalah bagian dari suatu bangunan. Yesus adalah tempat keluar masuknya penghuni dari suatu rumah. Ya, tentu ini bukan yang dimaksudkan. Pengertiannya seperti itu, ya. Jadi pertanyaan lain adalah mengapa Yesus mempunyai begitu banyak gelar? Ya, jawabannya adalah karena Yesus adalah Tuhan, dan sebagai Tuhan tentu Yesus berkuasa dan bisa melakukan apapun juga. Dan di samping itu tentu kita tahu Yesus adalah Allah kita yang kreatif, sehingga dia banyak memakai cara sehingga menimbulkan berbagai gelar yang disandangnya. Ya, jadi hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan Yesus juga, di mana kalau Yesus mengajar dia tidak hanya berfokus pada ayat-ayat di dalam hukum Taurat saja, tetapi dia banyak sekali memakai baik cara, misalnya yaitu dengan memakai perumpamaan, memakai kata hiperbola, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengetahui Yesus adalah seorang nabi? Terlebih dahulu, sebelum kita membahasnya, kita ada baiknya untuk lebih mengerti apa yang dimaksud dengan kata nabi itu. Nabi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu. Jadi nabi ini adalah orang pilihan Allah. Namun di dalam kekristenan itu nabi didefinisikan sebagai orang pilihan Allah yang menerima firman Tuhan dan memberitakannya atau menyebarkan kepada umatnya. Jadi kekristenan itu lebih lengkap, ya. Nabi itu tidak hanya orang pilihan Allah yang menerima firman atau wahyu saja, tetapi dia juga harus memberitakan firman Tuhan tersebut kepada umatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika pertama kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia itu sebenarnya? Dan jawaban yang diberikan oleh murid-muridnya itu memang beragam macam.
Di antaranya dia mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Nabi Elia atau bagian daripada nabi lainnya. Dan hal ini dapat kita lihat di Markus 8 ayat 28. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Sebenarnya semua jawaban-jawaban murid-murid Yesus itu mengerucut pada Yesus, yaitu Yesus adalah seorang nabi. Jadi ketika Yesus masih hidup pun, gelar yang disandangnya sudah sedemikian banyaknya. Mengapa hal itu terjadi? Karena semua perbuatan Yesus ketika masih hidup itu mencerminkan siapa dia sebenarnya. Misalnya, kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah seorang seperti Yohanes Pembaptis, apakah Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi? Tugas pertama Yohanes Pembaptis seperti kita tahu adalah memberitakan kedatangan Sang Mesias. Ini berarti Yohanes Pembaptis sudah melakukan pekerjaan yang disebut dengan seorang nabi, yaitu memberitakan firman Tuhan. Kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yohanes Pembaptis ini sudah menjalankan perintah Tuhan, yaitu dengan memberitakan firman Tuhan, memberitakan kedatangan Sang Mesias, ya, bahwa Sang Mesias ini sudah tidak lama lagi akan datang ke dunia ini. Lalu yang kedua yaitu apakah Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipilih atau diutus oleh Allah sehingga dia dapat dikatakan sebagai seorang nabi. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 6 dan 33. Lalu datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. 33, saya ulangi lagi dulu, dan ayat 6 tadi. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. 33, dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis jelas adalah seorang nabi, karena tadi dikatakan dia adalah yang diutus Allah, kemudian Tuhan telah berfirman kepadanya. Dengan demikian, kedua unsur untuk menyatakan seseorang itu sebagai nabi telah dipenuhi oleh Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kita juga tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini sebenarnya adalah nabi yang terakhir di dalam Perjanjian Lama, walaupun kehidupannya ditulis di dalam Perjanjian Baru. Nah, bahkan Nabi Yohanes Pembaptis itu disamakan dengan Nabi Elia. Kita lihat di Malaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, arti daripada hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu adalah hari kelahiran Yesus. Ya, jadi bagi mereka yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai ayat 5 Malaki 4 ayat 5 ini dapat melihat tentang hari Natal, ya. Apakah hari Natal itu perlu dirayakan atau tidak? Nah, di sana juga dikupas mengenai kitab Malaki ayat 4 dan 5 ayat pasal 4 ayat 5 ini. Kemudian jadi ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis yang disamakan dengan Nabi Elia, ya, untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, dan Yesus pun mengakui hal ini. Kita lihat di Matius 11 ayat 13 dan 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, jadi gelar daripada Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang itu. Tentu bukan Elia yang dahulu kala. Ya, Elia yang sudah akan tampil di dalam kehidupan Yesus ini.
Ya, jadi memang kalau kita perbandingkan ada persamaan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus, karena kedua-duanya juga memang memberitakan kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis memberitakan firman Tuhan, Yesus pun memberitakan firman Tuhan. Namun di dalam perjalanannya Yohanes Pembaptis itu harus mundur sedikit demi sedikit dalam pelayanannya, karena tugasnya sebagai pemberita firman Tuhan yang menyatakan atau pembuka jalan bagi Sang Mesias itu sudah selesai. Jadi tugasnya Yohanes Pembaptis ini bukan seperti nabi-nabi lain di dalam perjanjian lama, yaitu terus-menerus memberitakan firman Tuhan, tetapi tugas utamanya hanya memberitakan kedatangan Sang Mesias. Jadi ketika itu sudah diberitakan, Sang Mesias sudah datang, maka Yohanes Pembaptis sudah selesai tugasnya. Ya, kita lihat juga di Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, di sini peranannya Yohanes mengatakan bahwa ketika Sang Mesias belum datang, maka peranan Yohanes Pembaptis itu memang besar. Dia terus-menerus memberitakan kedatangan Sang Mesias. Tetapi ketika kedatangan Sang Mesias sudah ada di bumi, ketika Sang Mesias sudah dikenal di bumi ini, maka pelayanan atau pengaruh daripada pemberitaan firman Tuhan melalui Yohanes ini harus makin lama makin berkurang. Ya, itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Demikian juga kita lihat di ayat Lukas 16:16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi yang dimaksud dengan zaman Yohanes ya tentu pada akhir hayat kehidupan Yohanes Pembaptis. Ya, sedangkan nabi di dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi kecuali Yesus sendiri yang disebut dengan nabi besar. Dan mengenai hal ini nanti akan kita bahas. Mengapa di dalam perjanjian baru itu tidak ada nabi lagi? Karena ya firman telah menjadi manusia dan diam di antara umatnya. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu tidak memerlukan perantara siapapun juga untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan dapat langsung memberitakan firman-Nya. Tuhan dapat langsung memberikan contoh-contoh dalam kehidupan manusia agar manusia bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, itulah sebabnya maka di dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi nabi. Ya, kecuali yang tadi saya katakan nabi besar yaitu Yesus. Ya. Kemudian kita sekarang akan melihat persamaan antara Yesus dengan Nabi Elia atau dengan salah satu nabi. Kita tahu bahwa Nabi Elia itu adalah termasuk nabi yang besar bagi bangsa Israel dan cukup disegani, ditakuti sekaligus dihormati. Karena Nabi Elia inilah yang mengingatkan akan kuasa Allah dari para nabi Baal. Ya, dialah yang menangkap dan membunuh atau menyembelih 450 nabi Baal untuk menyadarkan bangsa Israel supaya kembali lagi ke jalan Tuhan. Dan ini dapat kita lihat di 1 Raja 1 ayat 18 dan 40. Yang 18 dulu saya akan bacakan buat saudara. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. 40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ya, jadi dengan demikian maka Nabi Elia ini yang juga menyatakan bahwa kuasa Tuhan bekerja menurut perintahnya. Jadi perintah atau kuasa Tuhan itu sangat berpengaruh kepada mereka yang memang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Ya, dengan banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Nabi Elia. Misalnya dia juga bisa menahan atau memohon hujan untuk jangka waktu yang tertentu. Dan tentu ini adalah suatu kuasa yang luar biasa, karena kita tahu bahwa manusia tidak mempunyai kuasa atau kontrol terhadap hujan.
Lalu apa maksud firman Tuhan yang mengatakan bahwa jawaban murid-murid Yesus adalah Nabi Elia? Ya, karena bangsa Israel mengharapkan Nabi Elia itu akan muncul kembali. Ya, Nabi akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Nabi yang mempunyai nama besar seperti Elia, yang ditakuti, disegani, dihormati ya oleh seluruh bangsa Israel. Dan mereka juga melihat dan mengharapkan mukjizat atau ciri-ciri tersebut, ciri-ciri yang ada di dalam Nabi Elia itu juga ada di dalam diri Yesus. Ya, Yesus seringkali membuat mukjizat dan itu sudah kita tahu semuanya. Ya, Yesus juga seringkali menunjukkan kuasanya, mengusir kuasa kegelapan atau setan dan seterusnya. Hingga banyak orang Israel pada waktu itu mempersamakan atau melihat sosok Nabi Elia ada pada diri Yesus Kristus. Ya, dengan demikian maka kesimpulannya pada waktu itu mereka menganggap Yesus adalah sama dengan Nabi Elia. Ya, sekarang kita juga lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus adalah seorang nabi. Ya, berdasarkan Alkitabiah. Yesus dalam kedudukan sebagai anak manusia juga menerima firman dari Bapa. Kita lihat di Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi dengan ayat di dalam Yohanes 17 ayat 8 ini jelas terpenuhi dua unsur untuk Yesus disebut sebagai seorang nabi, yaitu yang pertama, Tuhan Bapa Allah yang di surga telah mengutus Yesus sebagai anaknya dan juga telah berfirman kepada anaknya. Yesus juga telah menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Jadi dengan demikian memang Yesus dapat disebut sebagai seorang nabi. Ya. Kemudian kita lihat lagi apa kata orang tentang Yesus, yaitu di Matius 21 ayat 11. Dari banyak orang itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Yesus memang dikenal sebagai nabi oleh bangsa Yahudi karena berbagai aktivitasnya yang menunjukkan dia itu memang seorang nabi. Ya. Kalau kita lihat konteks dalam Matius 21 ayat 11 ini adalah membicarakan bagaimana sambutan Yesus di Yerusalem dari masyarakat kota Yerusalem. Mereka menyambut Yesus dengan luar biasa sehingga mengingatkan sejarah perilaku nabi-nabi di Israel, sehingga mereka pun menyambut Yesus seperti seorang nabi. Mereka katakan bahwa nabi yang berasal dari Nazaret. Kita lihat lagi misalnya di Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ya, jadi kalau yang tadi kita bicarakan adalah kuasa yang ditunjukkan Yesus ketika membangkitkan orang mati, yaitu anak dari seorang janda di Nain. Mukjizat atau kuasa yang ditunjukkan Yesus di depan orang banyak dengan membangkitkan orang mati adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menggemparkan masyarakat. Sebab tidak semua nabi bisa membangkitkan orang mati. Ya, kalau di dalam perjanjian lama itu hanya 2 nabi saja yang bisa membangkitkan orang mati, yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa. Nabi Elia membangkitkan seorang anak janda di Sarfat, sedangkan Nabi Elisa membangkitkan orang mati atau gadis Sunem yang keluarganya cukup kaya namun baik hati terhadap Nabi Elisa. Ya, jadi sekali lagi hanya 2 nabi ini yang bisa membangkitkan orang mati. Jadi ketika Yesus juga bisa membangkitkan orang mati, mereka segera teringat. Pikiran mereka segera teringat bahwa hanya nabi-nabi besar itu yang dapat membangkitkan orang mati. Sehingga mereka segera menyatakan atau membuat suatu pernyataan bahwa Yesus itu adalah nabi yang besar. Ya,
Kemudian kita lihat juga di Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Konteks dari ayat tersebut adalah percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, di mana Yesus dapat menebak keadaan daripada perempuan tersebut, yaitu terutama mengenai keadaan status dari suaminya. Ya, pada zaman itu seorang nabi memang biasa diberikan kuasa oleh Allah untuk dapat melakukan nubuat, dapat menerjemahkan segala macam mimpi-mimpi. Ya, tidak seperti sekarang ini. Ya, banyak orang yang menyatakan dirinya nabi, dipilih Tuhan, tetapi tidak mempunyai kuasa sama sekali. Atau bahkan mereka kalaupun memaksakan diri untuk mendubuat, nubuatnya tidak pernah terjadi. Jadi untuk jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus hati-hati dalam melihat dan mendengar serta menyatakan seseorang itu dengan predikat nabi. Ya, ingat ya, predikat itu berat. Ya, namun sekali lagi banyak sekali orang yang berusaha untuk membuat dirinya menjadi hebat, membuat dirinya terkenal dengan menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Ya. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan Yesus mengenai predikatnya sebagai seorang nabi, yaitu di Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi ayat ini juga menceritakan betapa kecewanya Yesus terhadap masyarakat di Nazaret, ya, karena masyarakat di sana tidak percaya Yesus adalah sang Mesias, tidak percaya Yesus adalah nabi, tidak percaya Yesus adalah segala sesuatu yang luar biasa. Mereka hanya mau menerima Yesus itu adalah sebagai orang biasa, anak dari tukang kayu. Ya, itulah sebabnya maka Yesus sampai menyatakan atau mengeluarkan pernyataan seperti ini, bahwa nabi di mana-mana itu pasti dihargai karena seorang nabi itu bisa bernubuat, bisa berkuasa, bisa berbuat sesuatu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi di kampung halamannya sendiri, di tempat kelahiran Yesus di mana dilahirkan, yaitu di Nazaret, mereka tidak mempercayai Yesus sebagai seorang nabi, apalagi sebagai sang Mesias. Jadi kita lihat di sini, ya, Yesus tentu saja bukan hanya sebesar disebut sebagai nabi besar, itu hanya salah satu predikat atau gelar daripada Tuhan Yesus. Banyak sekali yang tadi seperti yang sudah saya utarakan, bahwa gelar-gelar Yesus itu ratusan, ya, sehingga kita tinggal melihat gelar mana yang cocok ketika kita akan membicarakannya, ya. Karena sekali lagi kita tahu bahwa setelah zaman Yesus itu sudah tidak ada nabi lagi, karena firman sudah menjadi manusia. Dan apalagi sekarang firman itu semua sudah ditulis di dalam Alkitab, ya. Jadi rasanya Tuhan sudah tidak perlu lagi seorang nabi untuk memberitakan firman Tuhan. Karena kalau kita mau dengar tentang firman Tuhan, kita cukup membaca Alkitab, ya. Jadi kalau ada nabi lain yang menyatakan bahwa firman Allah, ya, maka kita lihat ada perbedaan antara, atau kita dapat membedakan antara nabi, seorang nabi biasa, dengan nabi yang luar biasa, atau Yesus katakanlah, ya, karena Yesus di samping nabi, ia adalah Allah. Kita lihat bagaimana ketika para nabi menyatakan perbedaan-perbedaan tersebut dalam menyampaikan firman Tuhan, yaitu di Yosua 7 ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Atau kita juga dapat melihat di Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, ya Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi kalau kita lihat para nabi
Ya, ketika dia ingin memberitakan firman Tuhan, harus mereka biasa memakai kata-kata demikianlah firman Tuhan atau beginilah firman Tuhan. Mengapa kalimat itu perlu diucapkan? Karena kalimat itu bukan berasal dari nabi. Nah, kalimat tersebut berasal daripada Tuhan. Dan untuk menyatakan kalimat itu berasal daripada Tuhan, maka mereka mengutip kalimat demikianlah firman Tuhan. Artinya inilah yang dikatakan firman Tuhan. Ya, berbeda dengan apa yang ingin dikatakan, yang disampaikan atau dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, baru isi firman Tuhan. Mari kita lihat di Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu ayat lagi kita lihat, yaitu di Lukas 9:27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, inilah perbedaannya. Kalau Tuhan Yesus dalam memberitakan firman Tuhan, dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Karena kenapa? Tuhan Yesus sebagai firman sendiri, sebagai Allah sendiri. Maka dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Baru isi firman-Nya. Jadi itulah yang membedakan antara nabi-nabi besar atau nabi-nabi yang merupakan penyambung lidah Allah dengan nabi yang merupakan penjelmaan daripada Allah sendiri. Ya, kita sudah tahu sekarang bahwa ada perbedaan yang sangat besar, yaitu ketika memberitakan firman Tuhan. Inilah yang menyatakan kuasa daripada seorang nabi. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan mengenai apakah Yesus itu adalah seorang nabi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mudah-mudahan video ini, firman Tuhan kali ini juga menambah wawasan kita semua, sehingga kita sebagai umat Kristen lebih paham, lebih mendalami apa yang diinginkan oleh Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.